Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Karsim Marta Kusuma Atmaja, mahasiswa semester 2 Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Selampari Kota Lubuk Linggau, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Sahabatku, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan apa yang dimaksud dengan pendelegasian wewenang. Hal ini berkaitan dengan tugas saya atau tugas yang diberikan oleh salah satu dosen saya untuk mempresentasikan materi ini melalui video ini. Jadi mohon untuk disimak dan dimaklumi ya. Baik, sahabat villa, sahabatku yang dimuliakan Allah, sebelum masuk ke materi pendelegasian wewenang, saya akan menjelaskan dulu apa itu yang dimaksud dengan delegasi atau delegate ya. Dalam sebuah perusahaan, sebuah organisasi atau sebuah rumah tangga sekalipun terdapat yang namanya seorang pimpinan atau atasan. Nah, biasanya pendelegasian ini dilakukan di dalam sebuah rumah tangga, di dalam sebuah perusahaan atau organisasi atau bahkan dalam rumah tangga, yaitu instruksi atau perintah dari seorang atasan atau kepala rumah tangga kepada bawahannya, atau dalam rumah tangga itu anak-anak lah ya, seperti itu. Nah, delegasi adalah sebuah penyerahan otoritas atau pekerjaan, tanggung jawab dari seorang atasan, delegator kepada seorang bawahan atau rekannya atau delegate, atau kalau dalam rumah tangga itu anak-anak lah, seperti itu, anak-anak dan istri ya. Nah, baik, dalam pendelegasian wewenang itu ada beberapa elemen dan beberapa tahap-tahap ya dalam pendelegasian wewenang. Nah, delegasi dilakukan ya. Delegasi dilakukan dengan membagi tugas, wewenang, hak dan tanggung jawabnya serta kewajiban yang didefinisikan dalam deskripsi atau penjelasan tugas formal dari seorang atasan kepada seorang bawahan dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Nah, adapun pendelegasian ini biasanya dilakukan karena seorang atasan itu mempunyai suatu pekerjaan atau suatu agenda yang lain ya, sehingga beliau atau atasannya itu mendelegasikan atau mewakilkan tugas pekerjaannya itu kepada bawahannya. Nah, kalau dalam hal ini kepala rumah tangga atau seorang ayah yang kemungkinan beliau punya kesibukan yang lain, tapi di sisi yang lain dia punya tugas atau amanah yang harus dikerjakan. Nah, maka untuk itu tugas amanahnya itu didelegasikan atau diwakilkan kepada istri atau anak-anaknya, seperti itu. Baik, sahabat-sahabatku, di dalam sebuah pendelegasian wewenang atau dalam bahasa kerennya delegation of authority, terdapat beberapa elemen-elemen yang harus tercantum di dalamnya agar supaya pendelegasian wewenang ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan pekerjaan yang diwakilkan itu dengan baik, sehingga sebuah perusahaan atau organisasi itu dapat mencapai tujuan yang baik pula, seperti itu teman-teman. Baik, untuk elemen yang pertama yang harus tercantum dalam pendelegasian wewenang ini adalah wewenang atau authority ya. Dalam sebuah organisasi, bisnis atau perusahaan atau rumah tangga sekalipun,
dapat didefinisikan sebagai kekuatan dan hak seseorang untuk menggunakan atau mengalokasikan sumber daya secara efisien sehingga dapat membuat keputusan atau menghasilkan suatu perintah yang baik untuk mencapai tujuan dari perusahaan atau organisasi yang dipimpinnya. Nah, menurut Louis Allen ya, itu teman-teman, bahwa beliau berpendapat otoritas adalah sejumlah kekuasaan atau power dan hak atau right yang didelegasikan ke suatu posisi. Itu menurut beliau apa yang dimaksud dengan pendelegasian wewenang. Oleh sebab itu, wewenang atau otoritas harus didefinisikan atau dijelaskan dengan baik, dengan gamblang ya, sehingga orang yang diberikan wewenang atau orang yang diberikan wewenang untuk mewakilkan pekerjaannya itu dapat menyelesaikan tugas atau pekerjaannya itu dengan baik, sehingga beliau dapat menempatkan atau memegang posisi tertentu sehingga dapat mengetahui dengan jelas ruang lingkup otoritas mereka atau pekerjaan mereka. Gitu teman-teman. Nah, elemen yang kedua adalah tanggung jawab. Tanggung jawab atau responsibility. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah kondisi yang harus menanggung segalanya. Dalam arti kata, ketika seseorang diberikan wewenang atau tugas atau yang menerima pendelegasi ya, yang menerima pendelegasian wewenang itu, maka beliau harus siap menanggung segala resikonya apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Maka ketika seorang delegate menerima tugas atau amanah dari atasannya, maka harus dapat jelas melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya, jadi seseorang yang diberikan tanggung jawab harus memastikan bahwa ia mampu menyelesaikan tugas yang diberikannya dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab. Begitu teman-teman. Nah, yang terakhir adalah elemen terakhir adalah akuntabilitas atau accountability. Nah, apa itu? Yaitu kewajiban individu atau organisasi untuk menjelaskan kegiatan dan mengungkapkan hasilnya secara transparan. Dapat dikatakan bahwa akuntabilitas adalah peningkatan rasa tanggung jawab yang lebih tinggi yang dapat memberikan kepuasan kepada atasannya atau delegatornya, seperti itu. Sehingga biasanya seorang delegate atau seorang bawahan yang diberikan amanah wewenang, ketika ia mampu melaksanakan dengan baik, maka biasanya akan diberikan reward atau penghargaan oleh atasannya atau bahkan oleh perusahaannya. Maka untuk itu baik bagi kita ketika apabila kita diminta untuk menjalankan suatu amanah atau tugas, maka sudah selayaknya kita lakukan pekerjaan itu atau wewenang itu dengan baik dan benar, gitu. Sehingga bukan hanya menghasilkan suatu pekerjaan untuk perusahaannya, tapi juga untuk diri kita sendiri, seperti itu. Baik, berikutnya teman-teman, adapun tahap-tahap dalam pendelegasian wewenang, yaitu yang pertama ada penugasan pekerjaan, ya. Yang kedua, pemberian wewenang, dan yang ketiga, menciptakan tanggung jawab dan akuntabilitas. Gitu teman-teman. Jadi pendelegasian wewenang ini tidak hanya berlaku di sebuah organisasi atau pekerjaan, tapi juga berlaku di sebuah ruang lingkup kecil kita, ya, yaitu rumah tangga. Nah, untuk itu teman-teman, bagi kita yang mungkin saat ini diamanahi sebagai seorang pimpinan atau atasan ya, maka sebaiknya sebelum kita mendelegasikan tugas kita kepada rekan kita atau kepada bawahan kita, maka pastikan kita mampu menjelaskan atau mempresentasikan tugas apa yang akan kita berikan kepada mereka, sehingga ketika
realisasinya atau pelaksanaannya, mereka dapat melaksanakannya dengan baik, sehingga mereka juga akan menghasilkan suatu hasil pekerjaannya dengan baik. Seperti itu ya. Demikian teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya, bisa dipahami dan dimengerti, sehingga nanti ketika teman-teman atau kita diberikan amanah sebagai seorang atasan, kita dapat melaksanakan atau mampu mendelegasikan tugas kita kepada bawahan kita ya, kepada rekan kita dengan baik. Kurang lebih seperti itu. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menambah ilmu dan pengetahuan buat teman-teman dan buat saya pribadi. Selanjutnya saya mohon maaf ya apabila dalam penyampaian atau penjelasan saya ini masih kurang jelas. Mohon maaf atas kefakiran ilmu saya, dan mudah-mudahan kita dapat belajar bersama. Itu saja. Saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.